Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ar-Rahman Syah, mahasiswa STEN Teguh Dirunding Melabu, semester 6, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Bapak dosen yang saya muliakan serta rekan-rekan yang saya banggakan, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmatnya hingga pada kesempatan ini saya pribadi diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah saya di hadapan Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Salawat dan salam tak lupa mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita niatkan mencari ilmu dan menjadikan sebuah diskusi juga presentasi makalah. Penemuan saya ini semoga bisa menambah nilai ibadah kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai disiplin ilmu yang baik dan semoga menjadi manfaat kelak di kemudian hari, saya awali presentasi saya ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang mahasiswa dan pelajar, saya sadar akan kekurangan saya berkaitan dengan makalah hasil dari pengembangan teori yang saya ambil dari sumber-sumber buku, internet, dan referensi dari wawancara saya. Setidaknya usaha saya tersebut dalam menyusun makalah ini dijadikan sebuah rujukan untuk mempresentasikan kepada Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa dalam kesempatan kali ini. Adapun yang saya simpulkan dari beberapa rangkaian ilmiah ini yakni dengan sebuah makalah dengan judul Model Regulasi Penyiaran, mata kuliah Manajemen Media Penyiaran. Saya langsung saja untuk bab 1 pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang. Pers sebagai media selalu memberikan informasi dan komunikasi bagi kehidupan manusia. Pers menjadi bagian penting dalam kehidupan, dan adanya pers membuat kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan, peristiwa penting, dan hiburan bagi khalayak. Namun dalam pelaksanaannya dapat meningkat jika diimplementasikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah dan segala perangkat yang berkaitan dengan kegiatan pers. Nah, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, televisi dan radio erat kaitannya dengan komunikasi massa. Televisi, radio menjadi bagian dalam saluran berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Dalam komunikasi massa yang sifatnya adalah menyampaikan pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media massa. Peran televisi dan radio menjadi media atau saluran pesan yang disampaikan kepada khalayak yang berupa media siaran elektronik. Nah, kali ini ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam pelaksanaan. Seringkali terjadi sesuatu yang tidak tepat media siaran seperti radio dan televisi untuk kepentingan tertentu dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah ruang lingkup, di mana ruang lingkup makalah ini akan membahas dan melampirkan model regulasi penyiaran yang ada di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan B, tujuan penulisan makalah adalah untuk membantu dan menjelaskan apa saja macam-macam jenis model regulasi penyiaran dan kegiatan penyiaran di Indonesia kepada pembaca. Sedangkan untuk manfaat penulisan makalah sendiri, saya jabarkan memberikan pengetahuan mengenai kegiatan penyiaran media massa elektronik dan memberikan wawasan bagi mahasiswa atau pembaca sekalian. Masuk ke bab 2, pembahasan era reformasi sebagai pertanda berakhirnya era Orde Baru menjadi awal dimulainya juga era baru pada industri penyiaran di Indonesia. Sebagai dampak perkembangan teknologi yang menjadi acuan utama, maka tidak dapat dipungkiri bahwa khalayak di seluruh Indonesia menginginkan adanya perubahan dalam perbaikan ke arah yang lebih baik pada wajah industri penyiaran di Indonesia. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah dalam hal ini ketika itu diwakili oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi melakukan serangkaian pengumpulan pendapat dari berbagai unsur masyarakat, lembaga sosial, dan industri penyiaran. Nah, tujuannya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya masukan agar terbentuknya undang-undang yang dapat diterima oleh seluruh kalangan serta menghasilkan kebijakan yang memajukan
industri penyiaran di Indonesia ke arah yang tentunya lebih baik. Nah, masuk kita dalam paparan model regulasi penyiaran. Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian, regulasi penyiaran menjadi penting dalam 3 hal. Yang pertama, dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi bahkan pemerintah. Keterbatasan frekuensi merupakan salah satu hal mengindikasikan urgensi pengaturan penyiaran. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, yang kedua adalah demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman politik dan kebudayaan, yang menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Limitasi keberagaman sendiri seperti kekerasan dan pornografi merupakan hal yang tetap tidak dapat dieksploitasi atas nama keberagaman. Dalam perkembangannya, aspek keberagaman lebih banyak diaplikasikan sebagai aspek politik dan ekonomi dalam konteks ideologi suatu negara. Yang ketiga adalah terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi tentu akan terjadi konsentrasi bahkan monopoli media. Nah, sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya perdagangan bebas. Bapak, Ibu, rekan-rekan dan juga yang terhormat Bapak dosen yang saya muliakan, model regulasi penyiaran menurut McQuail adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model otoriter. Tujuan dalam model ini lebih sebagai upaya menjadikan penyiaran sebagai alat negara radio dan televisi, sedemikian rupa diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melestarikan kekuasaan. Nah, ciri khas dalam model ini adalah kuatnya lembaga sensor terutama yang menyangkut keberbedaan, begitu ya. Yang kedua adalah model komunis. Walau merupakan subkategori dari model otoriter, namun dalam model komunis penyiaran memiliki semacam tritunggal fungsi, yaitu propaganda, agitasi, dan organisasi. Dan aspek lain yang membedakan model ini dari model otoriter adalah dilarangnya kepemilikan swasta, karena media dalam model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja dan media merupakan sarana sosialisasi, edukasi, informasi, motivasi, dan juga mobilisasi, begitu ya. Dan untuk model yang ketiga adalah model barat paternalistik, di mana sistem penyiaran ini banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat ya. Tentu disebut paternalistik karena sifatnya yang top down, di mana kebijakan media bukan apa yang audien inginkan, tapi lebih sebagai keyakinan yang dibuat memang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat. Dalam model ini, penyiaran juga memiliki tugas untuk melekatkan fungsi-fungsi sosial individu atas lingkungan sosialnya, begitu. Sedangkan untuk model barat liberal yang selanjutnya secara umum sama dengan model barat paternalistik, hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya. Di samping sebagai penyedia informasi dan hiburan, media juga memiliki fungsi mengembangkan hubungan yang penting dalam aspek-aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan. Ya. Nah, Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian, yang kelima adalah model demokrasi partisipan, begitu ya. Kami ulangi, model demokrasi partisipan, di mana model ini dikembangkan oleh mereka yang mempercayai sebagai powerful, ya, medium, dan dalam banyak hal terinspirasi oleh kritis, di mana termasuk dalam model ini adalah sebagai media penyiaran alternatif yang sifat komunikasi dalam model ini adalah dua arah. Menurut Undang-Undang Penyiaran Indonesia, suatu stasiun penyiaran terdiri atas dua macam ditinjau dari wilayah jangkauan siarannya. Yang pertama adalah stasiun penyiaran jaringan. Lembaga penyiaran publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga penyiaran swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem
stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah yang tentunya terbatas begitu ya. Yang kedua adalah stasiun penyiaran lokal. Syarat atau kriteria suatu stasiun dikategorikan sebagai penyiaran lokal adalah lokasi sudah ditentukan, jangkauan siaran terbatas hanya pada lokasi yang telah ditentukan. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian dan juga Bapak dosen yang saya muliakan, masuk kita bab ketiga dari kesimpulan paparan yang saya sampaikan. Dalam dunia penyiaran pastinya juga memiliki aturan dan kebijakan yang dapat mengatur secara baik dan benar. Pengaturan tentang bagaimana suatu lembaga bekerja, memberikan kenyamanan bagi publik, dan menerapkan aturan yang konsisten, mensejahterakan semua pihak yang terkait dengan dunia penyiaran. Adanya regulasi sangat penting untuk mengatur kegiatan penyiaran ini. Tanpa adanya regulasi, maka kegiatan penyiaran tidak akan tertata dengan rapi. Kegiatan yang mengancam seperti penguasaan media oleh kalangan tertentu, monopoli penggunaan media penyiaran untuk kegiatan yang tidak pada mestinya atau tujuan tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan presentasi makalah saya kali ini dengan judul Model Regulasi Penyiaran. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga audiens ya. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.